Seorang asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah menderita luka di sekujur tubuh usai disiksa oleh majikannya di sebuah apartemen di Jakarta. Kasus serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat, pemirsa. Pada Oktober lalu, seorang ART dengan wajah penuh luka lebam dievakuasi warga setelah digembok oleh majikannya. Siti Khotimah, warga desa Kebanggang, Kecamatan Boga, Pemalang, Jawa Tengah, menderita luka parah di sekujur tubuh usai disiksa majikannya di Jakarta. Perempuan berusia 23 tahun ini harus dirawat intensif di RSUD Dr. Ashari di Pemalang usai berhasil kabur dari apartemen majikannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mimpi Siti mendapat kehidupan yang lebih baik di ibu kota pupus sudah. Baru 7 bulan bekerja, Siti harus pulang ke kampung halamannya dengan penuh luka. 8 orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Kedelapan tersangka ini yakni majikan korban yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak, serta 5 ART yang juga bekerja bersama korban. Selama bekerja sejak September hingga Desember 2022, berbagai bentuk penganiayaan dialami korban. Mulai dari dipukul, dirantai, lalu dimasukkan ke kandang hewan, disiram air panas hingga dipaksa makan kotoran hewan. Di bulan Juli 2022, ini korban ketahuan oleh saudari MK menggunakan celana dalam miliknya. Sehingga saudari MK ini marah besar. Kasus serupa juga terjadi pada Oktober lalu. Seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah di Komplek Bukit Permata Cilame, Cimahi, Jawa Barat, meminta pertolongan setelah digembok oleh majikannya. Saat dievakuasi, ART ini juga mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Peristiwa ini terungkap setelah warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. Usai mendapat laporan warga, polisi pun menangkap pasangan suami istri penganiaya ART ini. Diduga penganiayaan terhadap korban terjadi dalam kurun waktu 3 bulan, sejak Agustus hingga Oktober. Sementara korban sudah bekerja dengan kedua pelaku kurang lebih 5 bulan. Sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban juga turut disita. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penyiksaan pekerja rumah tangga kerap terjadi di tanah air. Penyiksaan di Jakarta Timur, Bandung Barat, dan Pemalang ini menunjukkan mental perbudakan yang masih ada di masyarakat kita. Apakah para pekerja rumah tangga ini memiliki undang-undang, Wilson dan juga pemirsa, yang dapat melindungi mereka dari pekerjaannya? Berikut informasi selengkapnya. Lima juta masyarakat bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Namun sayangnya masih ada PRT yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Pekerjaan dan pendidikan yang tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan seseorang memperlakukan PRT-nya dengan manusiawi. Kata-kata verbal yang kasar, upah yang tidak dibayar dengan semestinya, jam kerja di luar kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran kerap terjadi. Perbudakan era modern ini langgeng karena nihilnya perlindungan negara. Bahkan mangkraknya RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga selama 18 tahun di DPR dapat dikatakan jika negara memang belum memandang ART sebagai profesi yang bermartabat. Sejak tahun 2004, RUU diserahkan 78 kali telah direvisi. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mempertanyakan keseriusan para pemangku kepentingan untuk segera menerbitkan payung hukum bagi PRT. Kementerian Hukum dan HAM akan mengupayakan dipercepatnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT. Kemenkumham menilai pekerja rumah tangga sangat penting dan harus dilindungi. Diharapkan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Domestik segera disahkan agar PRT dapat terlindungi dari segala bentuk penyiksaan dan eksploitasi, serta dapat memastikan lingkungan kerja yang sehat
dan meningkatkan keterampilan PRT. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Advokasi PRT. Selamat siang Mbak Lita. Selamat siang. Baik. Mbak Lita, jika kita melihat beberapa minggu belakangan ini kita dihadapkan pada berita ART disiksa oleh majikannya. Sebenarnya menurut Anda apa saja penyebab yang bisa ditemukan di lapangan sampai ada kejadian yang sungguh tragis ini? Bisa diulangi karena di jalan Pak, parkir sebentar, sedang di jalan. Ya silahkan, mohon maaf, bisa diulangi lagi. Baik Mbak Lita, belakangan kan sering terjadi ada hal-hal yang tidak mengenakan yang dilakukan majikan kepada ART-nya. Sebenarnya menurut Anda apa faktor yang menyebabkan hal ini belakangan terjadi di Indonesia? Ya, pertama ini kan terkait dengan budaya kita ya, sistem yang ada di sini bahwa tidak mengakui bahwa pekerja rumah tangga ini adalah bagian dari pekerja dan warga negara yang berhak atas pengakuan dia sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan sebagaimana pekerja dan warga negara lainnya. Dan kita melihat bahwa PRT ini kan masih ditempatkan sebagai budak, sebagai hamba dan sehingga nasibnya itu semua tergantung pada pemberi kerja. Dan makanya kita sebut mulai sekarang kita menyebut bukan asisten rumah tangga lagi tapi pekerja rumah tangga untuk menunjukkan bahwa posisi PRT sebagai pekerja. Dan situasi dimanapun pekerja rumah tangga baik di itu lokal ya di Indonesia ataupun migran dimanapun itu mengalami hal yang sama, mereka rentan eksploitasi, rentan ke berbagai bentuk kekerasan baik itu psikis, fisik, ekonomi, kemudian seksual, kemudian pelecehan secara sosial dan perdagangan orang. Dan seperti kasusnya Siti Kotimas, kasusnya Rizky, kasusnya Rohimah itu menunjukkan memang potret gelap situasi perbudakan pekerja rumah tangga di Indonesia. Ini yang mengapa menjadikan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sudah diproses 18 tahun di DPR untuk segera diproses dan disahkan oleh pimpinan DPR dan bersama pemerintah. Baik, selain kasus yang sudah viral belakangan ini Mbak Lita, apakah ada data spesifik berapa jumlah pekerja rumah tangga yang mengalami penyiksaan oleh majikannya? Ya, Jala merekam dari pengaduan ke Jala PRT ataupun pengaduan dari keluarga melalui keluarga korban atau anggota organisasi ataupun lewat media ataupun pihak masyarakat yang melaporkan situasi PRT yang berada di wilayahnya itu untuk 5 tahun ini ada 2.638 ditambah terakhir kasusnya Siti Kotimah dan semua rata-rata itu menunjukkan kekerasan berawal dari pengisolasian ya. Di PRT diisolir, kemudian dari diisolir itu PRT ini kan tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan apa situasi yang dialami karena HP-nya ditahan oleh pemberi kerja dan dia tidak bisa berhubungan dengan pihak luar ke tetangga karena dia di dalam rumah. Dan mulai dari situ kekerasan demi kekerasan intensitasnya naik ya. Mulai dari pemukulan, penyiksaan, dan yang sampai yang sangat fatal ya seperti kasusnya Siti Kotimah. Ini kan sungguh-sungguh tidak terpikirkan oleh penyelenggara negara baik itu presiden ataupun DPR. Bagaimana ini situasi 4,2 juta PRT yang bekerja di rumah-rumah yang tidak ada kontrol, tidak ada perlindungan, tidak ada pengawasan. Dan kita tahu bahwa mentalitas orang masih menganggap bahwa PRT ini adalah budak, bisa diperlakukan apapun. Orang kan bertanya, apakah pemberi kerja ini gila? Apa mengalami gangguan jiwa? Tidak, pemberi kerja bisa bekerja, bisa beraktivitas publik normal. Tapi di dalam rumah dia memperbudak dan melakukan tindak kekerasan, tindakan yang tidak beradab itu hanya kepada PRT. Karena mentalitasnya orang masih menganggap PRT-nya adalah budak. Nah, itu yang harus dicegah dan bagaimana undang-undang itu memang mendesak untuk ada disahkan. Kenapa bisa memakan waktu hingga 18 tahun untuk undang-undang tersebut akan disahkan?
ini yang dikatakan ya ada konflik interest karena hampir semua orang di Indonesia ini kan karena jumlahnya 4,2 juta itu terbesar kedua di dunia setelah RC. Indonesia ini jumlah PRT lokalnya terbesar kedua. Ya, hampir semua warga yang rumah tangga dari kelas menengah atas sampai kelas menengah ke bawah itu mempekerjakan rumah tangga. Nah, di situ ada konflik interest ketika privilege yang dinikmati oleh pemberi kerja, jam kerja tak terbatas, beban kerja tidak terbatas, tidak ada libur mingguan. Baik. Apa saja harus dikerjakan PRT dan PRT dilarang berkata tidak, dilarang berkata lelah, dilarang sakit, apa saja harus tunduk. Nah, ini ketika ada undang-undang ini, orang mulai ketakutan bahwa akan terjadi perubahan. Artinya mereka yang status quo mereka akan berubah. Nah, artinya ini kan mentalitas yang sangat feodal, bias kelas, bias gender seperti itu. Yang itu harus diubah. Terima kasih. Kita harapkan semoga RUU ini bisa segerakan langsung di DPR dan menjadi undang-undang sehingga perlindungan terhadap ART bisa lebih ditegakkan dan juga lebih adil. Terima kasih Mbak Lita Anggraini, sehat selalu telah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di News Siang. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Tim Gabungan Imigrasi Soekarno-Hatta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian menggagalkan pemberangkatan 63 TKI ilegal yang akan bekerja di Timur Tengah. Mereka teridentifikasi akan menjadi TKW menggunakan paspor wisata. Sebanyak 63 tenaga kerja wanita yang akan mengadu nasib di negara Timur Tengah diamankan Tim Gabungan Imigrasi Soekarno-Hatta, Kemenaker, dan polisi di Bandara Soekarno-Hatta Kamis malam. Pekerja migran yang semuanya ibu-ibu ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Mereka diberangkatkan oleh sindikat internasional yang biasa merekrut TKI ilegal. Para pekerja migran ilegal ini menggunakan paspor wisata untuk mengelabui petugas imigrasi. Namun berkat kejelian petugas imigrasi, para TKW ini gagal berangkat. Saat diinterogasi, mereka mengaku akan bekerja di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kebanyakan dari mereka sudah berpengalaman bekerja di luar negeri lebih dari sekali. Dari total 63 orang yang diamankan, hanya 3 orang yang baru akan bekerja. Rupanya mereka akhirnya mengaku bahwa mereka ke sana mau kerja, ya, dan sudah ditunggu majikan. Dan mereka itu sudah berkali-kali, Pak. Dari 63 orang yang saya sampling, 3 orang yang menunjuk baru pertama kali. Selebihnya yang 60 itu sudah berkali-kali. Minimal itu 2 kali, 3 kali. Ada yang 5 kali. Selanjutnya, ke-63 pekerja migran ilegal ini dibawa ke asrama Kementerian Sosial untuk didata dan dipulangkan ke daerah asal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Sempat viral di sosial media, bule penjual burger di kawasan Kuta, Bali diamankan petugas imigrasi Ngurah Rai, Bali. Warga negara Inggris ini diduga tidak memiliki paspor dan sehari-harinya tinggal di sebuah tenda sederhana. Tyler DeLorean, warga asal Inggris ini tidak lagi terlihat menjajakan burger menggunakan sepeda motor modifikasinya di sekitar Monumen Ground Zero, kawasan Kuta, Badung, Bali. Petugas kantor imigrasi Ngurah Rai akhirnya mengamankan pria tersebut. Menurut petugas, Tyler tidak bisa menunjukkan paspornya saat diinterogasi. Selain itu, Tyler tidak memiliki tempat tinggal tetap yang layak. Selama ini, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Kopis, Kuta. Petugas sementara menempatkannya di rumah detensi imigrasi Ngurah Rai hingga proses keimigrasiannya selesai. Yang bersangkutan berjualan burger di depan Monumen Bom Bali. Pas berjualan juga menimbulkan keramaian, mengganggu lalu lintas, macet di jalan tanah. Ada juga protes dari masyarakat kan terkait kegiatan tersebut. Dan juga yang bersangkutan itu ternyata begitu kita cek tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk tinggal. Sebelumnya, tindakan Tyler DeLorean menarik perhatian warganet karena berjualan burger dengan cara yang berbeda. Menurutnya, ide menjual burger kaki limanya ini untuk mempromosikan cara berjualan kaki lima yang higienis agar diterima para wisatawan luar negeri yang berlibur di Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Jelang mudik Natal dan Tahun Baru, warga diminta waspada angkutan yang tidak layak jalan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Ayu Siang.